warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini walaupun secara virtual. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Dr. Asep Nursoba SAG dan teman-teman semua yang saya cintai. Nah, saya Rizka Ferdiana dari kelompok 1 dan 3 teman saya yaitu Rahma Syafira, Nur Badria, dan Mutiara Ratu Salsabila akan mempresentasikan mengenai kaitan antara model konsep pendidikan dengan model konsep kurikulum. Langsung saja, saya Rizka Ferdiana akan menjelaskan tentang model konsep pendidikan klasik. Model konsep pendidikan klasik dipandang sebagai konsep pendidikan tertua dan mewarisi nilai-nilai budaya dan lainnya pada generasi muda. Model konsep pendidikan klasik ini berlandaskan kepada filsafat klasik, contohnya perennialisme, esensialisme, dan meneruskan warisan budaya. Nah, model konsep pendidikan klasik ini lebih menekankan kepada peranan isi dibandingkan dengan prosesnya. Isi atau materi pendidikannya itu diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan lalu dikembangkan oleh para ahli tempo dulu yang disusun secara logis dan sistematis. Dalam konsep pendidikan klasik, tugas guru dan pengembangan kurikulum itu memilih dan menyajikan materi ilmu yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan juga kemampuan peserta didiknya. Secara sempurna, para pendidik maupun calon pendidik harus mempersiapkan terlebih dahulu atau mempelajari materi secara sungguh-sungguh. Nah, tugasnya itu bukan hanya sekedar mengajarkan materi ataupun ilmu pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan dan menanamkan ilmu mendidik. Adapun macam-macam model konsep pendidikan klasik itu, yang pertama ada pendidikan perennialisme, yang kedua ada pendidikan esensialisme. Nah, pendidikan perennialisme yaitu pendidikan yang lebih berorientasi kepada masa lampau dan mementingkan tuntunan masyarakat yang berkembang saat sekarang. Yang kedua itu ada pendidikan esensialisme. Pendidikan esensialisme lebih mengutamakan sains dibandingkan dengan humanistik. Nah, pendidikan ini diarahkan untuk mempersiapkan generasi agar mudah terjun ke dunia kerja. Nah, pendidikan ini itu lebih berorientasi kepada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi, bedanya antara pendidikan perennialisme dan pendidikan esensialisme itu, kalau pendidikan perennialisme lebih berorientasi kepada masa lampau, sedangkan pendidikan esensialisme lebih berorientasi kepada masa sekarang dan masa yang akan datang. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Badria. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum subjek akademis. Dan untuk poin pertama, yaitu untuk pengertian kurikulum subjek akademis. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum subjek akademis? Yaitu konsep dasar kurikulum yang tertua dan masih terpakai hingga saat ini. Selain penggunaan yang praktis, mudah digunakan dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe lainnya. Dan kurikulum ini bersumber pada pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu, yang bersifat esensialisme. Selain bersifat intelektual, juga mengembangkan atau lebih memperhatikan serta memfokuskan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa-siswi. Selanjutnya, ada 3 pendekatan perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, studi yang bersifat integratif, dan pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis.
Kemudian adalah ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Yang pertama adalah pemberian ide pengetahuan yang solid, kedua metode ekspositori dan inquiry, dan yang terakhir adalah materi yang diberikan oleh guru kemudian dielaborasi oleh siswa. Untuk evaluasi dari kurikulum subjek akademis ini banyak menggunakan variasi, dan variasi yang sering digunakan adalah berbentuk esai daripada tes objektif. Saya rasa cukup, saya kembalikan kepada moderator. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syafira. Saya akan melanjutkan tentang pendidikan pribadi atau personalized education. Pendidikan pribadi lebih mengutamakan peranan siswa, dan konsep ini bertolak belakang dari kebutuhan dan minat peserta didik. Tugas guru seperti halnya seorang petani adalah mengusahakan tanah yang gembur, air, udara, pupuk, dan sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tanaman tersebut, atau disebut juga peserta didik. Pendidikan peserta didik menjadi subjek yang menduduki tempat utama, dan pendidik menjadi posisi yang kedua, bukan lagi sebagai penyampai informasi atau sebagai model dan ahli dalam disiplin ilmu. Ia lebih berfungsi sebagai psikolog yang mengerti segala kebutuhan dan masalah peserta didik. Ia juga berperan sebagai bidan yang membantu siswa melahirkan ide-idenya. Terus guru adalah pembimbing, pendorong atau motivator, fasilitator, dan pelayan bagi siswa. Ini memiliki dua aliran, yaitu yang pertama pendidikan progresif. John Dewey menerapkan prinsip belajar sambil berbuat. Ia merefleksikan terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Berkat refleksinya, itu ia memahami dan dapat menggunakannya bagi kehidupan. Guru lebih merupakan ahli dalam metodologi daripada dalam bahan ajar. Guru membantu perkembangan siswa sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Dalam pendidikan progresif, siswa merupakan satu kesatuan yang utuh. Perkembangan emosi dan sosial sama pentingnya dengan perkembangan intelektual. Isi pengajaran berasal dari pengalaman siswa sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, John Dewey mengemukakan ilmu dan gagasannya dalam konsep pendidikan progresif, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara perorangan. Yang kedua, melalui pengalaman. Yang ketiga, guru memberi dorongan semangat dan motivasi. Yang keempat, guru mengajak sertakan siswa dalam berbagai aktivitas kehidupan belajar di sekolah. Yang terakhir, guru memberikan arahan dan bimbingan sepenuhnya supaya dia menyadari bahwa hidup itu dinamis dan mengalami perubahan yang sangat cepat. Yang kedua yaitu pendidikan romantik. Pendidikan romantik berasal dari pemikiran Jean-Jacques yang mengemukakan bahwa semua ciptaan Tuhan termasuk anak adalah baik dan menjadi kurang baik atau rusak di tangan manusia. Setiap orang mempunyai nurani yang berisi kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Inilah yang harus ditemukan, didengarkan, dan diikuti. Pengalaman merupakan isi sekaligus guru alamiah bagi anak. Anak tidak diajari tetapi didorong untuk belajar. Guru menyediakan lingkungan belajar, memberikan kebebasan dan mewujudkan rasa ingin tahunya, dan tumbuh sesuai dengan polanya. Guru juga berperan sebagai sumber lingkungan belajar yang selalu siap memberikan bantuan kepada siswa. Ia berusaha mencegah hal-hal yang mungkin mengganggu perkembangan siswa. Kurikulum pendidikan pribadi lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan siswa. Materi ajar dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Perkembangan kurikulum dilakukan oleh guru-guru dengan melibatkan siswa. Tidak ada suatu kurikulum standar, yang ada adalah kurikulum minimal yang dalam implementasinya dikembangkan bersama siswa. Isi dan proses pembelajarannya selalu berubah sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik sendiri mempunyai pengertian, yaitu kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, perasaan, atau emosi seorang peserta didik. Kemudian, kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Nah, kurikulum ini juga berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.J. Rousseau atau romantic education. Nah, aliran ini juga lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi yang menyatakan bahwa anak atau siswa itu adalah hal yang utama dan pertama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang gitu. Jadi para pendidik humanis juga berpegang pada konsep gestalt bahwa individu atau anak merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Kemudian pendidikan humanistik sendiri mempunyai beberapa aliran. Yang pertama adalah pendidikan konfluen. Nah, pendidikan ini menekankan keutuhan pribadi individu yang harus merespon secara utuh perasaan maupun tindakan gitu terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungannya. Yang kedua, ada kritisme radikal yang bersumber dari aliran naturalisme. Nah, mereka memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, ada mistikisme modern, yaitu aliran yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan, dan budi pekerti. Nah, lanjut. Sekarang kita lanjut kepada poin karakteristik pendidikan humanistik. Yang pertama ini adalah tujuan. Nah, tujuan pendidikan sebagai proses dinamika pribadi yang berhubungan dengan integrasi dan otonomi pribadi yang ideal. Jadi mereka memandang bahwa tujuan sebagai berikut gitu. Yang kedua, ada metode. Nah, kurikulum humanistik ini menuntut hubungan emosional antara guru dan siswa melalui suasana yang menyenangkan gitu. Nah, yang ketiga ini ada organisasi. Organisasi kurikulum ini terletak dalam integrasi yang bertujuan untuk mengatasi kurikulum tradisional yang berorientasi pada materi yang gagal dalam menghubungkan psikologi anak. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini berbeda dengan evaluasi biasanya, yaitu kurikulum humanistik ini memberikan pengalaman yang akan membantu para siswa untuk memperluas kesadaran. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.